Kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan pengemudinya meninggal terjadi pekan lalu di jalur tol Kapal Betung di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kecelakaan terjadi karena banyaknya lubang di sepanjang jalur tol. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan harus segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika tidak, penyelenggara jalan bisa dihukum sesuai dalam Pasal 273 berikut sanksinya. Dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau didenda paling banyak 12 juta rupiah jika tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah jika mengakibatkan luka berat. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta rupiah jika mengakibatkan orang lain meninggal. Lalu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000 jika penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda ataupun rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Informasi soal kecelakaan lalu lintas tunggal akibat menghindari lubang di jalan tol Kapal Betung di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan pekan lalu. Saat ini sudah bergabung bersama kami Direktur Utama Waskita Sriwijaya Tol Herwidiakto di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Herwidiakto, sehat-sehat Pak ya. Selamat siang, Pak Dino. Ya, Pak Herwi ini, alhamdulillah Pak. Pak Herwi ini terkait dengan penyelidikan polisi dan pengusutan yang terjadi atas kecelakaan 7 Januari lalu. Seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi? Ya, sebelum itu pertama-tama pastinya kami sangat prihatin dan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya pada keluarga korban. Kejadian ini pasti tidak kami harapkan terjadi. Terkait dengan kronologis, memang saat ini sesuai info dari pihak Laka Lantas setempat, diduga penyebab kecelakaannya karena menghindari lubang terus menabrak MCB concrete barrier. Sehingga kami masih menunggu analisa dari pihak Laka Lantas setempat. Kami pastinya tidak mau mendahului analisa dari bapak-bapak dari Laka Lantas. Utamanya tugas dari pengelola tol setelah adanya kejadian tersebut, tim patroli secara cepat, mungkin lebih kurang 2 menit sudah berada di lokasi, sehingga untuk pendatangan ambulan itu kira-kira 12 menit kemudian. Jadi menurut kami sudah cukup cepat dan langsung korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring. Oke. Tapi semuanya takdir memang sampai di sana setelah ditangani dokter memang meninggal dunia. Demikian info. Ya, Pak Herwidiakto, sebenarnya untuk kondisi jalan dan proses perbaikan, karena kita tahu pada saat menjelang akhir tahun dan juga tahun baru bahwa PT Waskita juga berupaya untuk memperbaiki jalan yang telah rusak. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi jalan lubang ini sehingga menyebabkan adanya kecelakaan di sana? Betul sekali ya. Menjelang Nataru memang kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menyiapkan jalur lalu lintas utamanya di Sumatera sehingga sesuai SPM ya, standar pelayanan mutu, standar minimal pelayanan sesuai yang ditetapkan. Nah, memang beberapa kendala dan terjadi di ruas kami, kondisi cuaca yang mungkin di Palembang sangat terkait dengan curah hujan sangat tinggi dan cukup lama. Nah, karakter dari
spesifikasi aspal terhadap hujan memang lebih rentan dibanding beton. Itu yang pertama. Kedua, dengan kondisi hujan ini, truk-truk yang selama ini memang menjadi pembicaraan adalah truk odol, overload, overdimension. Yang kalau Yeah. jalan tol kita terlewati truk-truk itu, Baik, Pak. tingkat kerusakannya sangat cepat dan tinggi. Baik. Nah, ini kalah cepat dengan proses perbaikan yang kita lakukan. Ya, untuk perbaikan itu kan ada komitmen bahwa sebelum tahun baru proses pengerjaan baik lubang-lubang yang ada di ruas jalan tol ini dapat diperbaiki. Lalu hingga saat itu terjadi dan ini sudah tahun baru, ada terjadi kecelakaan, apa yang sebenarnya terjadi bahwa lubang-lubang ini ataupun apakah ada peringatan dan juga safety area atau lokasi yang aman bagi pengendara untuk melaju di lokasi tol yang ada? Memang terindikasi ya, nanti memang menunggu analisa bahwa lubang yang dihindari itu adalah lubang baru. Karena memang ada ciri-ciri, ya, tapi tergantung analisa, ada beradul istilahnya. Nah, ini kalau memang beberapa kali dilewati kendaraan. Lubang baru dengan kondisi dalam atau seperti apa, Pak? Sehingga mobil harus menghindar pada saat terjadi. Sebenarnya relatif tidak dalam, tapi semua pengendara ya biasanya kalau itu dalam maupun tidak, memang akan sebisa mungkin menghindari. Tapi melihat sesuai inspeksi dari teman-teman, memang itu lubang yang terjadi belum lama. Nah, ini yang menjadikan pada saat artinya belum sempat ditutup, namun demikian menimbulkan adanya korban jiwa. Hingga saat itu pihak dari Waskita sendiri belum langsung memperbaiki jalan tersebut ya, Pak? Sudah, karena sudah langsung kita lakukan take action. Nah, ini yang mungkin akan kami jelaskan. Dengan adanya beberapa lubang yang kalah cepat dengan penanganan, kita merubah sistem penanganan lubang ke depan. Nah, ini untuk yang di area kecelakaan maupun sekitarnya, kan memang kita sudah ada tim pemeliharaan yang terus-menerus bekerja untuk penambalan logam yang istilahnya rekondisi. Nah, yang sangat penting adalah lubang yang timbul spot-spot dan baru. Ini yang agak sering tidak terantisipasi dengan adanya curah hujan yang tinggi dan truk berat yang lewat. Nah, metodenya begini, Pak Juno. Kita sudah mendatangkan namanya Kulmik Buru-Buru. Ini yang punya spesifikasi cukup tinggi, ya. Pengerjaannya sederhana, dan kita punya target dalam 2 hari atau 3 hari ke depan zero lubang di tol kapal betung ini. Karena pengerjaan yang sederhana dan spesifikasi artinya Pak, untuk ada artinya dari aspal yang ada ini kurang kuat begitu Pak? Karena Bapak sempat menyampaikan bahwa sering tergerus, sering rusak, terutama pada saat hujan. Artinya aspal yang ada di saat tol ruas tol kapal betung ini tidak begitu kuat untuk menahan cuaca yang ada. Begini, untuk penambalan yang beberapa kali memang memakai spot-spot aspal dingin yang relatif umurnya tidak panjang karena sifatnya temporer. Ya, sifatnya temporer yang kemudian pasti dilakukan rekondisi itu lebih luas. Ini memang temporer. Nah, yang kita sekarang mau lakukan adalah temporer ini menjadi lebih, maaf ya, ketutup. Baik. Nah, temporer ini menjadi lebih panjang umurnya, Pak Juno. Ya, dengan spesifikasi khusus ini, sehingga metode untuk rekonstruksi ini menjadi lebih luas.
Oke, Tapi oke, ya, baik, baik, baik. Untuk terakhir Pak, hingga saat ini bagaimana pihak pengelola juga terutama sebagai penanggung jawab adanya terjadinya kecelakaan, seperti apa tindakan dari PT Waskita Sriwijaya Tol terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 terkait dengan kecelakaan yang ada di wilayah tol? ya pasti dengan evaluasi itu kita akan meningkatkan segala aspek dengan sumber peralatan maupun manusia dengan target adalah perambuan mutlak dan wajib saat itu kalau ada kondisi lubang atau terindikasi lubang. Kemudian kita punya target zero lubang di setiap hari dengan pengadaan aspal khusus ini. Itu target utama sehingga bisa memberi kenyamanan dan tidak kekhawatiran pengguna jalan untuk masa yang akan datang. Oke, baik, baik. Kita nantikan upaya dari pihak kepolisian untuk mengusut kasus kecelakaan tunggal ini yang terjadi di tol Kapal Betung dan juga upaya dari PT Waskita Sriwijaya Tol untuk memperbaiki lubang-lubang yang berada di dalam tol. Terima kasih Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol Bapak Herwi Diakto telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.